Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam budi luhur. Baik, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah kalkulus 1. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-12. Nah, kalau di beberapa pertemuan sebelumnya, kemarin kita sudah membahas mengenai limit fungsi di suatu titik tertentu, kemudian limit fungsi ketika x-nya mendekati tak hingga, dan juga limit fungsi trigonometri. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke pembahasan topik yang baru, yaitu kita masuk ke diferensiasi. Nah, sebelum kita bahas mengenai turunan, kita tinjau terlebih dahulu mengenai garis singgung. Jadi garis singgung ini adalah garis yang menyinggung suatu titik tertentu pada suatu kurva. Nah, contohnya kalau kita lihat pada gambar ini gambar ini menyatakan gambar yang berhubungan dengan pengertian garis singgung tadi. Nah, misalkan di sini ada garis, sebuah garis L, kemudian di sini ada kurva. Nah, garis singgung adalah garis yang menyinggung suatu titik tertentu pada suatu kurva. Misalkan di titik A sini. Oke. Nah, akan tetapi jika terdapat dua buah titik pada suatu kurva, maka berkemungkinan garis singgung yang menyinggung salah satu titik akan memotong kurva pada titik lainnya. Nah, kita lihat pada gambar berikut. Misalkan ada kurva seperti ini. Nah, jika terdapat dua buah titik pada suatu kurva, maka berkemungkinan garis singgung yang menyinggung salah satu titik akan memotong kurva pada titik lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika dia di titik A ini dia menyinggung. Jadi, kemudian kalau kurvanya ini ternyata masih diteruskan lagi, ada kemungkinan pada titik yang lain dia akan memotong. Seperti titik B ini. Ini garis L, kemudian ada kurva, pada salah satu titik dia menyinggung. Nah, ada kemungkinan di titik lain dia akan memotong kurva. Satu titik akan memotong kurva pada titik lainnya. Nah, seperti ini. Jadi pada titik yang lainnya, titik B ini, garis ini tidak menyinggung, tapi dia memotong kurva itu. Oke, nah seperti itu pengertian garis singgung. Kalau kita lihat pada grafiknya atau kurvanya. Nah, untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai garis singgung, kita perlu mendefinisikan kemiringan garis singgung L pada titik A x1, fx1 yang terletak pada grafik fungsi. Selanjutnya, pada grafik fungsi tersebut kita pilih suatu titik, yaitu titik B, x, fx. Jika kita hubungkan titik A dan B, maka akan terbentuk garis L1 yang mempunyai kemiringan M1, yaitu delta X-nya dibagi delta Y-nya, di mana di sini delta Y dibagi delta X-nya. Ini pertambahan Y-nya adalah ini, fx1 dikurang fx, dibagi pertambahan X-nya adalah X1 dikurang X. Nah, itu dapat persamaan kemiringan. Ibaratkan seperti ini. Jadi ada garis L dengan kemiringan tertentu. Kalau kita hubungkan, misalkan ada titik lain di sini yang memotong, di sini yang menyinggung. Kita pilih suatu titik B, yaitu x, fx. Ya, jadi di sini tadi hanya ini yang menyinggung. Kemudian kita pilih satu titik B, yaitu x, fx. Nah, kalau kita hubungkan antara titik A dengan titik B, terbentuk garis L1 ini. Yang dimana garis L1 mempunyai kemiringan M1. Nilai kemiringannya adalah X1 dikurang Fx dibagi X dikurang X1 dikurang X. Jika Fx kontinu pada selang A, B, maka kita dapat mendekatkan titik B ke titik A dengan jalan memperkecil jarak antara X dan X1. Dalam bentuk limit, hal tersebut dapat ditulis menjadi seperti ini. Limit
X mendekati X1 daripada M1 tadi. Nah, maka M1 itu adalah Fx1 dikurang Fx dibagi X1 dikurang X. Nah, jadilah limit X mendekati X1 dari Fx1 dikurang Fx dibagi X1 dikurang X. Kita dapat persamaan ini. Persamaan ini 5.2 adalah kemiringan garis L1 jika X mendekati X1. Nah, jika kita perhatikan pada gambar 53 tadi, maka kita dapat melihat bahwa kemiringan garis L1 jika X mendekati X1 adalah mendekati kemiringan garis L dalam bentuk limit dapat ditulis menjadi seperti ini tadi. Nah, limit X di mana X-nya mendekat X1 dari M1 itu sama dengan M. Sehingga M sama dengan limit X mendekati X1, X1 dikurang F dibagi X1 dikurang X. Karena X1 dikurang X itu sama dengan H, maka M itu bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Oke. Jika misalkan H itu sama dengan delta X, maka M sama dengan limit delta X mendekati 0 dari Fx plus delta X dikurang Fx dibagi delta X. Nah, persamaan 5.3 sama dengan 5.5 ini adalah kemiringan garis L pada titik X, Fx. Ada contoh di sini, diketahui misalkan ada sebuah fungsi Fx sama dengan 3x kuadrat plus 5. Tentukan kemiringan dan persamaan garis singgung yang melalui titik A, A kuadrat. Biasanya tadi sudah kita dapatkan bahwa M itu sama dengan limit delta X mendekati 0 dari Fx plus delta X dikurang Fx dibagi delta X. Kita masukkan karena F tadi adalah 3x kuadrat plus 5. Maka kalau Fx plus delta X, setiap X-nya kita ganti dengan X plus delta X. Plus 5 dikurang untuk Fx-nya 3x kuadrat plus 5 karena ini ada minus, jadi minus 5 dibagi delta X. Kemudian kita selesaikan, ini kita kuadratkan seperti ini. Dan balik lagi ke polinomial, kalau ada yang sama kita jadikan 1 seperti ini. Ini habis, tinggallah 6x delta X dibagi, nah jadi sebelum ke sini dia limit di delta X mendekati 0 karena yang sudah habis nilainya, tinggal 6x delta X ditambah 3 delta X kuadrat dibagi delta X. Nah, delta X-nya habis, ini kuadratnya tinggallah seperti ini. Kemudian delta X-nya kita masukkan ke sini, 0. 3 dikali 0, tinggal 6x. Nah, inilah kemiringannya. Jadi, M-nya adalah 6x. Persamaan garis singgungnya itu secara umum Y sama dengan MX plus N. Dan garis singgung mulai titik A, A kuadrat tadi soalnya, maka persamaan M sama dengan 6x kita gantikan X-nya dengan, nah karena di sini X, di sini Y-nya. 6A. Kemudian persamaan menjadi A kuadrat sama dengan 6A kuadrat plus N. Jadi kita gantikan ke sini. Y-nya A kuadrat.
Ini A kuadrat, ini M-nya 6X. Nah, sedangkan X itu adalah A. Jadi di sini 6X, 6A dikali X lagi, jadi kuadrat plus N. Gitu ya. Nah, sehingga N sama dengan, kalau kita pindahkan ruas 6A kuadrat ini ke ruas sebelah kiri, jadi N-nya sama dengan min 5A kuadrat. Nah, persamaan garis singgung, Y sama dengan M-nya 6A, X dikurang N-nya itu adalah min 5A kuadrat. Nah, ini persamaan garis singgungnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke turunan. Turunan merupakan hasil dari proses diferensiasi suatu fungsi. Untuk mendapatkan pengertian yang jelas dari turunan dan diferensiasi, perhatikan gambar berikut. Diferensiasi dapat dimisalkan sebagai suatu mesin yang memproses masukan fx menjadi turunan fx atau f aksen. Lambang yang umum untuk menyatakan turunan sebuah fungsi itu adalah menggunakan tanda aksen. Nah, jadi kalau ibaratkan tadi diferensiasi itu adalah mesinnya, kemudian mesin ini memproses masukan fx ini masuk ke dalam mesin diferensiasi ini. Ketika diproses, kemudian hasilnya itu berupa turunannya. Nah, jadi fungsi didiferensiasi hasilnya adalah aksennya atau turunannya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, turunan didefinisikan sebagai kemiringan garis yang menyinggung kurva fx di titik x, fx berdasarkan persamaan 53 yang sebelumnya tadi. Kemudian gambar 53, maka definisi turunan itu dapat ditulis dalam bentuk, nah, f aksen x sama dengan limit x mendekati x1, fx1 dikurang fx per x1 dikurang x. Nah, inilah aksennya atau turunannya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini jika nilai limitnya ada. Oke, jika persamaan 56 ini dapat dipenuhi, berarti fx dapat didiferensiasikan atau diferensiabel pada x. Maka dikatakan fx mempunyai turunan pada x. Contoh lagi, di sini kita lihat ada sebuah fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 7. Tentukan f aksen x-nya, kemudian f aksen c, kemudian f aksen 3. Nah, langkah pertama kita tentukan f aksen x-nya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menggunakan rumus tadi. Rumus limit. Nah, ini di fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 7. Kalau fx plus delta x, setiap x-nya kita tambah dengan delta x. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian ya sama prinsipnya dengan sebelumnya. Kalau dia sama, itu bisa kita lakukan operasi aljabar. Ini dikurangkan antara fx delta x dikurang fx. Jadi yang ini sebelum sampai ke sini dikurangkan dulu dengan, ini kalau kita ke sini, dua kuadrat plus 4x delta x plus 2 delta x kuadrat plus 5x plus 5 delta x dikurang 7. Nah, ini dikurangkan lagi dengan fx-nya. Fx-nya adalah minus
memang fx-nya berarti ya karena dikurang yang ini hasil ini tadi dikurang dengan fx min 2x kuadrat plus 5x min 7. Nah, jadi kalau kita keluarkan kurungnya minus 2x kuadrat minus 5x plus 7. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada minus 7, jadi plus, nanti di sini ada minus 7. Habis. 2x kuadrat habis lagi. Ini. Minima x juga habis. Min 7 juga habis. Nah, berarti tinggal 4x pangkat 4. Maaf, 4x delta x ditambah 2 delta x kuadrat plus 5x plus 5 delta x. F aksen atau turunannya adalah kita gunakan rumus limit delta x mendekati 0 tadi. Fx plus delta x dikurang fx, hasilnya sudah kita dapatkan di angka yang sebelumnya ini. Nah, ini tadi. Maka kemudian kita masukkan ke sini. Ini delta x, ada yang bisa dicoret. 1. Kemudian ini. Nah, tinggallah 4x plus 2 delta x plus 5. Delta x-nya itu 0. Maka ini habis tinggal 4x plus 5. Ini yang pertama ditanya adalah f turunan dari fx plus 5. Kemudian kalau x-nya diganti dengan c, maka sama dengan fc plus 5. Kalau x-nya diganti dengan 3, maka 3 kita masukkan ke sini. Kali 3, 12. Ditambah 5 itu 17. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk penyelesaian atau menentukan turunan dari sebuah fungsi. Maka kita bisa menggunakan limit. Nah, jadi kalaupun kemarin kita sudah selesai membahas limit, ada hubungannya antara limit dengan turunannya diferensiasi. Nah, ini kalau turunan pertama, nanti kita lihat ada turunan tingkat tinggi ya. Turunan pertama, kita bisa menggunakan rumus seperti ketika kita mau menentukan limit ya. Jadi kita mencari turunannya menggunakan limit. Oke. Dalam 4 aksen atau turunan dari F3, berarti tinggal kita gantikan setiap ininya dengan 3, 12, tambah 5, sama dengan 17. Oke, nah kemudian notasi. Notasi apa yang digunakan untuk menyatakan turunan sebuah fungsi. Pada pasal terdahulu kita telah menggunakan notasi turunan dengan lambang F aksen, yaitu lambang turunan dari suatu fungsi F yang diperkenalkan pertama kali oleh matematikawan Francis Louis Lagrange di tahun 1646 sampai dengan 1716. Nah, selain notasi tersebut masih terdapat notasi lain yang sering digunakan, yaitu notasi double D. Jadi kita juga dapat menulis lambang turunan sebagai seperti ini, D per dx, D per dz, dan seterusnya, di mana x dan z adalah peubah bebas dan y sebagai peubah tak bebas. Hubungan antara notasi-notasi turunan tersebut di atas itu adalah seperti ini. Nah, jadi kalau y-nya sama dengan fx, maka turunannya adalah dy per dx atau f aksen x. Nah, seperti itu. Kemudian diferensiabilitas dan kontinuitas. Jika f adalah fungsi yang diferensiabel, artinya dia bisa diturunkan pada x, maka f dikatakan kontinu pada uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa satu fungsi f dikatakan diferensiabel jika universal 5.6, yaitu jika limit delta x mendekati 0, fx plus delta x min fx sama per delta x itu ada. Maka aksen x sama dengan limit delta x mendekati fx plus delta x dikurang fx dibagi delta x. Atau f aksen itu gantikan dengan ini,
x plus delta x itu sama dengan at x plus delta x dikurangi f per delta x dikali, kemudian ini bisa kita hilangkan, tinggal yang di atasnya, kemudian kita masukkan nilainya. Delta x itu adalah yang ini, f aksen, kemudian limit delta x adalah 0, maka limitnya adalah 0. Sehingga limit delta x mendekati 0 dari delta x plus x sama dengan limit delta x mendekati 0 fx dik, maka itu terbukti. Nah, sebaliknya jika f adalah fungsi kontinu pada x, maka tidak secara otomatis differentiable pada x. Jadi kalau yang satu fungsi itu berkontinu pada x, maka tidak secara otomatis f-nya itu differentiable pada x. Oke, sekarang kita masuk ke teorema-teorema turunan. Nah, turunan yang pertama itu adalah bilangan konstan. Jika C suatu bilangan konstan dan Y didefinisikan sebagai ini, maka dy per dx, nah, kita menggunakan lambang yang lainnya untuk menyatakan sebuah turunan ya. Dan dy per dx. Kalau sebenarnya y aksen. Nah, itu sama saja kalau kita menggunakan notasi seperti ini. Oke, buktinya ini nanti bisa dicek lagi. Maka kalau kita masukkan ke untuk masukkan f aksennya ini, f aksen x. Nah, ini yang teorema yang kedua ya. Kalau tadi sudah buktinya, nah, limit delta x mendekati 0, c dikali x per delta x sama dengan 0, terbukti. Nah, sekarang jika n adalah sembarang bilangan bulat, k adalah sembarang bilangan real, dan jika y didiferensiasikan sebagai y sama dengan f sama dengan k x pangkat n, maka dy per dx sama dengan f aksen x, yaitu n dikali k kemudian x n dikurang 1. Untuk buktinya dengan menggunakan teorema binomial, nah, pakai rumus terbukti. Kita lihat contoh lagi. Tentukan term pertama dari f sama 5x pangkat 7, maka f aksen x nya adalah 5 dikali 7 ini pangkatnya dikurang 1, 35x pangkat 6. Oke, kita lihat aturan penjumlahan. Kalau ada fungsi seperti ini, maka untuk menentukan dy per dx nya atau turunannya, kita turunkan f nya, kemudian kita turunkan g nya, nah seperti ini. Jadi kalau h sama dengan x plus gx, kalau h x plus t, setiap x pada h itu diganti dengan x ditambah delta x. Ini x. Oke, nah itu aturan penjumlahan seperti ini. Jadi kalau ada dua buah fungsi, bentuknya penjumlahan, jika kita disuruh menentukan turunannya, maka kita akan menggunakan rumus limit tadi. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya, kemudian ini, seterusnya, sampailah dapatnya ini. Nah, ini adalah fungsi aksen. Yang ini, nah ini juga di aksennya, maka itu terbukti. Oke, kemudian kita lihat contoh lagi. Nah, ini ada sebuah fungsi 5x pangkat 6, 2x minus 3. Tentukan dy per dx nya. Jadi kalau penjumlahan kita turunkan masing-masing, kemudian kita jumlahkan lagi. Turunkan, kita jumlahkan lagi. Dapatlah hasilnya ini. Untuk aturan perkalian, jika f dan g adalah dua buah fungsi dan h adalah fungsi yang didefinisikan sebagai fx kali gx, maka dy per dx nya itu adalah f aksen x dikali x ditambah f dikali g aksen x. Nah, kalau mau singkat lagi, ada pakai u dengan v, aksen v, aksen v ditambah f
V aksen. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau untuk pembagian tidak sama lagi seperti penjumlahan dan perkalian. Kalau penjumlahan perkalian kita cukup turunkan masing-masing, kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, tapi kalau untuk perkalian akan berlaku yang seperti ini. Turunannya adalah, kalau mau singkat, U aksen V tambah V aksen. Nah, buktinya dari sini. Selesaikan sel aljabar. Nah, kemudian ketemulah rumus tadi. Rumus untuk menentukan turunan fungsi yang merupakan perkalian dua buah fungsi. Oke, ini untuk mudahkan mengingat, kita bisa pakai seperti ini caranya. Aksen V ditambah U, V aksen. Mana U-nya, mana V-nya, nanti kita akan temukan hasilnya atau turunannya seperti apa. Oke, ini contohnya. Dua fungsi yang merupakan perkalian fungsi, tentukan dy per dx-nya. F-nya ini, G-nya ini, F aksennya ini, Y aksennya ini, kemudian dy per dx adalah rumus ini. Kita masukkan yang mana F aksen, ini F aksennya, G-nya ini. Nah, seperti ini. Jadi tidak sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian kita pakai teorema yang ini dengan persamaannya seperti ini. Jadi kita masukkan masing-masing, kemudian kalau yang sama bisa kita gabung. Yang terakhir seperti ini ya. Ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita lihat aturan pembagian. Jika F dan G adalah dua buah fungsi dan H adalah fungsi yang didefinisikan sebagai bentuk pembagian dua buah fungsi seperti ini, nah, digunakan untuk aturan pembagian, maka F aksen X dx dikurang Fx G aksen X dibagi dx-nya itu GX kuadrat. Nah, seperti ini rumusnya. Aturan pembagian. Jadi mirip dengan perkalian tadi, kita tidak bisa langsung, kalau penjumlahan dan pengurangan bisa kita kurangkan atau kita jumlahkan langsung. Tetapi kalau untuk perkalian kita gunakan rumus seperti itu. Pembagian juga sama. Bagian kita gunakan rumus, tapi rumusnya beda dengan rumus perkalian ya. Mirip-mirip. Anggaplah ini kalau tadi U aksen V. Nah, kalau tadi ditambah di sini dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, per V kuadrat. Jadi ini rumusnya. Nah, ini buktinya. Bukti. Kemudian contohnya. Tentukan turunan H aksen X jika Hx-nya sama dengan bentuk pecahan seperti ini. Nah, maka penyelesaiannya yang Fx-nya ini, kemudian ya F aksennya itu adalah turunan dari Fx. Turunan itu secara singkatnya kita menentukan turunan itu adalah seperti yang di slide yang awal-awal. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, nah ini, maka turunannya adalah, jadi kalau Fx-nya itu Kx pangkat N, maka seolah-olah N ini pindah ke depan, kemudian X-nya N-nya dikurang 1. Nah, jadi ya ini bisa di tengah, bisa di depan ya. Kemudian pangkatnya itu N-1 di rumus dasar untuk menentukan turunan. Kalau dia bentuknya K di Kx pangkat N, maka turunannya adalah ini. Oke, kemudian kita tadi sudah sampai, lanjut lagi ke pembagiannya. Bagian sudah mirip-mirip dengan perkalian, tapi ada ya ada per seperti ini. Nah, oke, untuk pembagian seperti ini ya. Rumus yang ini menentukan turunannya, masukkan saja nilai-nilainya, dapatlah ini. Sampai keliru tandanya itu, kalau yang seperti ini kan dikeluarkan yang dari tanda kurung minus. Nah, yang ini menjadi
plus sebenarnya ya. 3 kuadrat ini plus. Ini minusnya juga 6x nya minus. Oke, nah seperti itu untuk aturan-aturan turunan atau teorema. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke turunan fungsi komposisi. Nah, masih ingat kemarin fungsi komposisi yang seperti apa? Maka kalau kita mau menyelesaikan yang bentuk komposisi ini, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, itu untuk menentukan daripada fungsi tersebut mempunyai bentuk komposisi dan dapat jadi sebagai. Oke, sekarang kita lihat turunan fungsi komposisi. Ini y-nya sama dengan fu, kemudian u-nya sama dengan gx, maka dy per dx-nya itu adalah dy per du dikali du per dx. Ini buktinya komposisi, kemudian ini limit. Nah, jadi ini disebut biasanya aturan rantai ya, seperti ini. Aturan rantai. Nah, ini. Contohnya tentukan du per dx jika y-nya adalah seperti ini. Nah, ini fungsi komposisi. Kalau kita lihat bentuknya adalah fungsi, kemudian dia ini yang di dalam ini adalah sebuah fungsi, kemudian dia dipangkatkan lagi menjadi pangkat 3. Nah, ini adalah fungsi komposisi. Penyelesaiannya kita pakai permisalan u sama dengan ini, y-nya sama dengan, kalau ini diganti dengan u, di u, maka y-nya sama dengan u pangkat 3. Nah, du per dx berarti dari u ini kita turunkan, jadi du per dx ini turunan dari u menggunakan rumus awal yang tadi, nx pangkat n. Mana turunnya untuk yang nah, tentukan nilainya. Kita pakai permisalan u seperti ini, maka turunannya adalah du per dx. Nah, setelah ini tadi kita misalkan u, maka y-nya di y ini u pangkat 3. Oke. Nah, karena y-nya sama dengan u pangkat 3, maka turunan y adalah y per du sama dengan 3u kuadrat. Kemudian dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Ini menggunakan aturan rantai tadi. Maka tinggal kita masukkan nilai dy per du-nya dikali du per dx adalah ini. Kemudian 3u, u-nya tadi apa? U-nya adalah, misalnya kita tadi adalah u-nya adalah ini. Nah, maka di sini berarti u-nya kita ganti dengan 4x pangkat 3 tadi, plus 5x kuadrat min x plus 4. Karena di sini ada kuadrat, di sini ada kuadrat juga. Kemudian ini kita uraikan semua. Ya. Atau kita sudah sampai sini cukup itu sebagai hasilnya. Atau dy per dx-nya, turunan dari fungsi x tadi. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini terlebih dahulu materinya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita mungkin masih bahas mengenai turunan sebelum nanti kita masuk sedikit mengenai integral. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kalau terdapat kesalahan baik dari segi materi kemudian dari ucapan. Untuk mengakhiri Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.